Shalom dan salam sejahtera saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Hidup ini berjalan terus dan suatu saat nanti hidup itu akan berhenti kalau Tuhan sudah memanggil kita. Tapi selama hidup ini masih berjalan, janganlah berhenti. Tetaplah berbuat, tetaplah berkarya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi kesenangan dan kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jangan bosan-bosan untuk mendengar firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, yang menjadi tema kita yang terambil dari Lukas 11 ayat 2 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam sebuah seminar ada seorang peserta bertanya kepada narasumber, kepada pembicara. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa gereja-gereja Protestan selalu mengucapkan doa Bapa kami dalam kebaktian mereka, sementara orang-orang Pentakosta tidak pernah mengucapkan doa Bapa kami dalam kebaktian-kebaktian yang ada? Nah, kemudian sang pembicara menjawabnya demikian. Gereja-gereja Pentakosta memang tidak pernah mengucapkan doa Bapa kami dalam kebaktian, tetapi saat mereka berdoa, inti dari doa Bapa kami itu selalu ada di dalam doa orang-orang Pentakosta. Di dalam doa yang diucapkan itu berisi pengagungan kepada Tuhan, berisi permohonan akan berkat Tuhan, berisi permohonan akan pengampunan dosa, dan permohonan akan penyertaan Tuhan. Ini adalah perbedaan yang tidak prinsip. Persoalannya adalah bukan soal diucapkan atau tidak diucapkan, tetapi pada pemaknaan doa Bapa kami itu sendiri dalam kehidupan setiap orang percaya. Doa yang diajarkan oleh Yesus ini haruslah diucapkan dengan sikap hati yang benar, dan doa itu kiranya mewarnai seluruh kehidupan kekristenan kita. Intinya di situ, saudara-saudara. Datanglah kerajaan-Mu, ini merupakan tema kita. Apakah artinya datanglah kerajaan-Mu bagi kehidupan kita? Mengapa kerajaan Allah harus selalu datang setiap hari dalam kehidupan kita? Dan apakah yang terjadi ketika kerajaan Allah itu datang? Haleluya. Yang pertama, datangnya kerajaan Allah akan mempengaruhi kita dalam menyikapi masalah kehidupan jasmani. Ayat yang ketiga. Pengertian datanglah kerajaan-Mu adalah sebuah permohonan akan turunnya kehidupan Allah ke dalam kehidupan kita. Turunnya suasana surgawi ke dalam kehidupan kita di dunia ini. Dengan datangnya kerajaan Allah, maka disitulah terjadi perjumpaan antara Allah dengan kita, antara yang ilahi dengan yang insani, sehingga kebenaran Allah muncul dari kehidupan di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Yesus mengajarkan agar setiap kali kita berdoa, kita harus mengundang kerajaan Allah datang, sehingga suasana kerajaannya itu kita alami dalam hidup kita setiap hari. Dan setiap kali kita beribadah, haruslah kebenaran Allah kita terima, sehingga kita semakin mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam. Dengan pengenalan kita yang utuh kepada Allah akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita di tengah-tengah
hidup di dunia ini. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Firman Tuhan yang dikatakan tadi, Yesus sedang memberikan satu aturan main bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi kehidupan jasmaninya. Pertama, setiap berkat yang kita dapatkan dalam setiap harinya merupakan pemberian Tuhan. Meskipun kita bersusah payah di dalam mendapatkan uang, entah itu hasil uang bisnis atau dari gaji kita harus mengakuinya bahwa itu bersumber dari anugerah Tuhan. Sehingga setiap kali kita mendapatkan ada rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat oleh karena kekuatan kita, ya ngapain kita bersyukur untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa ketika kita bekerja ada berkat atau ada gaji yang kita terima, kita harus mengakui bahwa itu pun adalah pemberian Tuhan buat kita. Yang kedua, kita mendapatkan uang dalam satu hari dengan prinsip secukupnya. Secukupnya artinya ada batasnya. Jadi dalam setiap hari, dalam satu hari, ada waktu di mana kita bekerja dan kita harus berkata cukup. Sehingga ada waktu untuk Tuhan, untuk mensyukuri akan berkat-Nya. Dan juga cukup untuk pekerjaan kita, sehingga ada waktu kita untuk keluarga kita, di mana kita bisa saling berbagi, saling berbagi sharing. Saudaraku, tidak sedikit orang yang menghabiskan waktunya dalam satu hari dan menggeluti bisnisnya, tetapi mereka kehilangan waktunya dengan Tuhan, bahkan dengan keluarganya. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, artinya kita bekerja dalam seharian, tetapi juga ada waktu kita berkata cukup, sehingga ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua, datangnya kerajaan Allah akan menolong kita dalam pengampunan. Ayat yang keempat, Yesus mengajarkan mengenai sikap kita sebagai orang percaya terhadap mereka yang memusuhi kita dengan merespon balik, mengasihi, dan mendoakan mereka. Jangan melawan mereka dengan berbuat jahat. Bahkan Alkitab berkata, ketika orang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya Yesus mengajarkan untuk kita tidak boleh membalas. Dan Yesus mengajarkan untuk kita mengampuni orang yang berbuat jahat, yang berbuat dosa terhadap kita. Berapa kali? Alkitab berkata 70 kali 7 kali. Secara logika, ajaran ini tidak masuk akal dan terkesan ya gila. Bahkan tidak mungkin orang bisa melakukannya. Tetapi faktanya inilah ajaran Yesus yang menunjukkan sebuah perbedaan ekstrim antara prinsip dunia dengan prinsip kerajaan Allah. Pertanyaannya, bisakah orang percaya melakukan pengampunan? Jawabannya bisa. Tetapi bagaimana caranya? Karena mengampuni itu tidak mudah, semudah membalikkan tangan. Nah, saudaraku, untuk kita bisa melepaskan pengampunan, kita harus melihat kebenaran, harus mengalami kebenaran di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sana ada sebuah cerita di mana
raja mengadakan perhitungan hutang dengan hamba-hambanya. Jadi Yesus membuat sebuah perumpamaan, katakan sebab kerajaan Allah sama seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan utang dengan hamba-hambanya. Bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni? Dari inti di dalam Matius 18 tadi, yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita yang besar itu. Dengan dasar inilah kita melepaskan pengampunan terhadap mereka yang pernah menyakiti kita. Yang kedua, kerajaan Allah harus datang ke dalam hati kita. Dengan datangnya kerajaan Allah atas kita, maka kita didorong untuk mengampuni. Kalau ada orang yang sulit mengampuni, sebenarnya kerajaan Allah belum datang dalam hidupnya. Oleh karenanya berdoalah, datanglah kerajaanmu di dalam hidupku, sehingga aku dapat mengampuni orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Yang ketiga, datangnya kerajaan Allah akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Ayat yang keempat, pencobaan pasti datang untuk mengganggu kesetiaan kita. Pencobaan pasti datang untuk menggagalkan iman kita, bahkan membelokkan kita agar supaya kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Bahkan pencobaan yang datang seringkali menjatuhkan kita. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita agar selalu sadar dan berjaga-jaga. Karena apa? Karena iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Jadi pencobaan atau masalah akan diletakkan iblis di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam komunitas orang-orang percaya. Ini pekerjaan daripada iblis. Akan tetapi kalau kita senantiasa mengundang kerajaan Allah datang dalam hidup kita, datang dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam komunitas kita, maka kita akan sanggup menghadapi pencobaan-pencobaan itu, menghadapi masalah-masalah itu. Itulah sebabnya kita harus berdoa setiap hari agar kerajaan Allah datang untuk menguasai setiap lini, setiap aspek kehidupan kita. Dengan cara berdoa, dengan cara beribadah, dan selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dengan demikian kita menjadi orang percaya yang selalu berkemenangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang selalu diperdengarkan untuk kami, yang akan mengingatkan kami, yang akan meneguhkan, menguatkan iman kami, supaya kami tetap setia dengan Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memanggil kami, dan Engkau setia untuk memelihara kehidupan jasmani kami, kehidupan rohani kami, dan kehidupan jiwani kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dipermuliakanlah Engkau. Berkat-Mu turun atas setiap kami, berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya, haleluya, amin.